warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Clariza Mahantika Agustin dengan NIM 1961201069. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari CSR dan tujuan dari CSR itu sendiri. Dan saya Sylvia Dinda Permadani dengan nomor NIM 1961201063. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat CSR dan keuntungan CSR. Saya Nabila Sekarningrum. Di sini saya akan menerangkan tentang CSR PT Indofood Sukses Makmur. Pengertian CSR menurut Soeharto melalui bukunya yang berjudul Pekerjaan Sosial di Dunia Industri Memperkuat Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Dengan itu, Soeharto menyatakan bahwa CSR adalah operasi bisnis yang berkomitmen tidak hanya untuk meningkatkan keuntungan perusahaan secara finansial, akan tetapi juga untuk pembangunan sosial ekonomi kawasan secara holistik, melembaga, dan berkelanjutan. CSR adalah suatu konsep atau tindakan yang dilakukan oleh perusahaan sebagai rasa tanggung jawab perusahaan terhadap sosial maupun lingkungan sekitar, seperti melakukan suatu kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memberikan beasiswa untuk anak tidak mampu, dana untuk pemeliharaan fasilitas umum, dan sumbangan untuk membangun desa, khususnya masyarakat yang berada di sekitar perusahaan tersebut. CSR merupakan sebuah fenomena dan strategi yang digunakan perusahaan untuk mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan stakeholder-nya. Dimulai sejak era di mana kesadaran akan sustainability perusahaan jangka panjang lebih penting daripada sekedar profitability perusahaan. Kegiatan CSR juga akan menjamin keberlanjutan bisnis yang dilakukan, karena menurunnya gangguan sosial yang sering terjadi akibat pencemaran lingkungan, terjaminnya pasokan bahan baku secara berkelanjutan untuk jangka panjang, dan tambahan keuntungan dari unit bisnis baru. Adapun 5 pilar yang mencakup kegiatan CSR yaitu yang pertama, pengembangan kapasitas SDM di lingkungan internal maupun lingkungan masyarakat. Yang kedua, penguatan ekonomi masyarakat sekitar wilayah perusahaan. Dan yang ketiga, pemeliharaan hubungan relasional antara korporasi dan lingkungan sosial. Yang keempat, perbaikan tata kelola perusahaan yang baik. Dan yang kelima, pelestarian lingkungan, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Tujuan program CSR perusahaan. Tujuan yang paling objektif adalah menghasilkan dampak positif terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Program CSR merupakan komitmen perusahaan untuk mendukung terciptanya pembangunan berkelanjutan. Selain itu, melalui CSR, perusahaan juga dapat membangun reputasinya, seperti meningkatkan citra perusahaan maupun pemegang saham, posisi merek, dan bidang usaha perusahaan. Dan berikut adalah beberapa tujuan diadakannya CSR. Berkontribusi pada pengembangan lingkungan dan masyarakat sekitar, menangkap sumber daya manusia yang berkualitas dan potensial, mengurangi resiko perusahaan terhadap korupsi dan kerugian, sebagai pembeda perusahaan dengan perusahaan alternatif atau pesaing, membina hubungan yang masuk akal dengan masyarakat di luar perusahaan, potensi biaya, dan yang terakhir, menjalin hubungan yang masuk akal dengan pemangku kepentingan di luar seperti pemasok. Manfaat CSR untuk masyarakat yaitu
1. Meningkatkan kesejahteraan lingkungan yang meluas. 2. Hadirnya beasiswa untuk anak muda tidak mampu yang berada di daerah tersebut. 3. Adanya pembangunan perdesaan di masyarakat yang bersifat sosial dan bermanfaat bagi masyarakat umum yang ditempatkan di sekitar perusahaan yang ditemukan. Manfaat CSR bagi perusahaan yang pertama yaitu meningkatkan citra perusahaan. Perusahaan yang melakukan kegiatan CSR akan dipandang memiliki nilai kepedulian yang tinggi di masyarakat. Yang kedua yaitu memperkuat brand perusahaan. Dengan melakukan kegiatan CSR, masyarakat akan mengetahui dan memakai produk yang dikeluarkan perusahaan tersebut dan mengetahui keunggulan dari produk itu sendiri. Yang ketiga, mengembangkan kerjasama dengan para pemangku kepentingan. Dalam mengerjakan kegiatan CSR, perusahaan tidak hanya bekerja sendiri, melainkan mereka akan bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat. Maka dari itu, dengan kegiatan CSR akan mengembangkan kerjasama di antara mereka. Yang keempat yaitu membedakan perusahaan dengan kompetitornya. Dengan kegiatan CSR, perusahaan akan dinilai lebih peduli dengan masyarakat sekitar dan beda dengan perusahaan kompetitornya. Yang kelima, menghasilkan inovasi dan pembelajaran untuk meningkatkan pengaruh perusahaan. Yang keenam, membuka akses untuk investasi dan pembiayaan bagi perusahaan. Perusahaan yang melakukan CSR akan lebih mudah untuk menarik para investor yang menanamkan investasinya pada perusahaan karena dapat meningkatkan citranya juga. Yang ketujuh, meningkatkan harga saham. Perusahaan yang melakukan CSR secara rutin dan konsisten sesuai dengan bisnis utamanya, masyarakat bisnis, pemerintah, akademisi, maupun konsumen akan semakin mengenal perusahaan, maka permintaan terhadap saham akan naik dan otomatis harga saham akan semakin naik juga. Keuntungan CSR terhadap perusahaan berikut adalah yang akan diperoleh perusahaan yang menjalankan CSR. 1. Mendapatkan lisensi sosial. Yang kedua, mereduksi resiko bisnis perusahaan, melebarkan akses sumber daya, membentangkan akses menuju market, mereduksi biaya, memperbaiki hubungan dengan stakeholder, memperbaiki hubungan dengan regulator, meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan. Terakhir yaitu peluang mendapatkan penghargaan. Di sini, PT Indofood Sukses Makmur telah menerapkan CSR di perusahaannya. CSR yang diterapkan oleh PT Indofood Sukses Makmur diantaranya dikelompokkan menjadi 5 pilar, yaitu yang pertama, pembangunan sumber daya manusia, kedua, peningkatan nilai ekonomi, ketiga, kegiatan solidaritas kemanusiaan, keempat, partisipasi aktif dalam kegiatan komunitas, dan yang terakhir, menjaga dan melestarikan lingkungan. Yang dimaksud dengan pembangunan sumber daya manusia diantaranya yaitu memberi beasiswa bagi anak-anak karyawannya. Total beasiswa yang dikeluarkan setiap tahunnya kurang lebih 15.000. Kemudian membangun rumah pintar, program bantuan sarana pendidikan dan layanan klinik mobil SAN. Yang kedua, peningkatan nilai ekonomi. Yang dimaksud di sini yaitu membangun kemitraan dengan petani, program UKM Bogasari melalui divisi Bogasari. Kemudian yang ketiga, kegiatan solidaritas kemanusiaan seperti mengadakan Indofood Peduli, Indofood Service Day. Kemudian yang keempat, partisipasi aktif dalam kegiatan komunitas seperti mengadakan program bedah rumah, kegiatan sosial, dan keagamaan. Kemudian yang terakhir, menjaga dan melestarikan lingkungan. Yang dimaksud di sini seperti membangun fasilitas pengelolaan limbah, bank sampah, dan green office.